Berikut adalah contoh narasi video berdurasi sekitar 7-10 menit yang mengangkat kisah ilmuwan masuk Islam ketika mengetahui kebenaran Al-Quran. Dikemas dengan gaya menyentuh, ilmiah dan islami. Opening visual, galaksi berputar pelan dengan cahaya lembut dan suara latar takbir pelan. Narator, suara tenang dan penuh kekaguman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di zaman ketika ilmu pengetahuan menjadi kiblat peradaban modern, muncul satu fenomena yang tak bisa dibantah, yakni masuk Islamnya para ilmuwan yang dulunya skeptis, namun akhirnya tunduk setelah meneliti Al-Quran. Transisi foto ilmuwan terkenal diselingi suara detak jantung perlahan. Salah satu kisah paling menyentuh adalah kisah Dr. Maurice Bucaille, seorang ilmuwan medis asal Prancis. Ia adalah dokter pribadi keluarga kerajaan Mesir. Pada tahun 1975, dia diberi tugas untuk memeriksa mumi Firaun, mumi Raja Ramses II, yang diyakini tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Visual di museum disambung animasi proses tenggelamnya. Bucaille memeriksa jasad Firaun yang telah berusia lebih dari 3.000 tahun itu. Ia menemukan tanda-tanda kematian karena tenggelam, bukan kematian biasa seperti luka tusuk atau wabah. Ia tercengang. Bagaimana mungkin jasad seseorang yang tenggelam bisa diawetkan secara alami? Namun keterkejutan itu berubah menjadi kekaguman saat ia membaca terjemahan ayat berikut dalam Al-Quran. Ayat muncul dengan latar air laut dan cahaya menyinari mumi. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, wahai Firaun, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Dr. Bucaille gemetar. Bagaimana mungkin Muhammad SAW yang hidup 1400 tahun lalu tahu bahwa jasad Firaun akan diselamatkan dan tidak hancur? Setelah penelitian panjang, ia menyimpulkan bahwa tidak mungkin Muhammad SAW menulis Al-Quran dari pikirannya sendiri. Al-Quran pasti datang dari sumber yang maha tahu. Dan disitulah titik baliknya. Dr. Maurice Bucaille menyatakan diri masuk Islam. Transisi, buku The Bible, The Quran, and Science pun menulis buku berjudul The Bible, The Quran, and Science. Buku itu menjadi jembatan bagi ribuan orang barat untuk mengenal Islam dari sudut ilmiah. Dengan suara pelan, ia bukan satu-satunya. Prof. Tejata Tejasan, ilmuwan dari Thailand, ahli anatomi, juga bersyahadat setelah mengkaji ayat-ayat penciptaan manusia dalam Al-Quran. Prof. Keith Moore, pakar embriologi dari Kanada, terpesona dengan deskripsi penciptaan manusia dalam rahim yang ternyata sesuai dengan ilmu modern, meskipun wahyu itu turun 16 abad lalu. Visual, animasi perkembangan janin sesuai ayat Al-Quran. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. Lalu kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal daging. Cahaya terang perlahan memenuhi layar, efek harapan dan petunjuk. Ilmu pengetahuan, bila jujur, akan membawa manusia menuju cahaya kebenaran. Dan cahaya itu adalah wahyu Allah yang sempurna dan tak pernah berubah. Bagi siapa saja yang mau membuka hati dan akalnya, Al-Quran bukan sekadar kitab agama, tapi juga bukti ilmiah yang menciptakan langit dan bumi. Close-up Al-Quran dibuka, angin lembut meniup halamnya. Assalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penutup, ajakan dengan suara ramah dan bersahabat. Sahabat sekalian, kisah mereka adalah cahaya bagi kita. Mari kita pelajari Al-Quran dengan hati yang lapang dan akal yang terbuka. Siapa tahu, hidayah besar sedang mengetuk pintu hati kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus menyebarkan cahaya kebenaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.